Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba akan menanggapi salah satu komentar yang masuk pada video saya ya. Jadi biar gak salah, saya bacakan komentarnya seperti ini ya. Untuk yang buat konten, saya nanya, kamu sebagai warga negara Indonesia, kamu sudah nyumbang apa sih buat negeri ini? Sepertinya kok kamu seperti lebih baik dari Pak Anies Baswedan, mikir bos ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya kalau nanti ya dalam video saya ini kalimatnya ini mungkin agak kurang tertata dan lain sebagainya, karena memang setiap saya membuat video ya ini jarang sekali saya menggunakan skrip ya. Jadi spontan apa yang saya sampaikan ya berdasarkan apa yang saya ketahui, berdasarkan pengalaman saya. Jadi begini ya, kalau dikatakan saya lebih baik dari Bapak Anies Baswedan, ini sama sekali enggak ya, sama sekali enggak. Saya enggak merasa seperti itu. Saya jauh di bawah Bapak Anies Baswedan, karena Pak Anies ini seorang doktor ya, sementara saya hanya diploma ya. Karena ya mungkin dalam segi ekonomi juga Pak Anies di atas saya jauh ya, sementara kalau keluarga saya secara ekonomi juga sangat jauh di bawah Pak Anies ya. Tapi kalau mau bicara masalah apa yang sudah kita lakukan ya, kita perbuat untuk negeri ini ya, sebenarnya saya nggak mau cerita, tapi saya coba ya jawab ini. Saya karena sesuatu dan lain hal ya, ini pernah menjadi gelandangan ya, atau hidup di jalan itu sekitar 6 tahun ya di kota Yogyakarta. Nah, di saat saya jadi gelandangan itu ya, saya pernah melakukan beberapa hal ya. Yang pertama ya, saya pernah membantu ngurus ya anak jalanan yang kumpul kebo, atau ya laki perempuan ya bersama ya, kadang-kadang di emperan toko dan lain sebagainya ya. Ini 3 pasang ya, 3 pasang saya coba bantu ya. Alhamdulillah yang 2 ini ya akhirnya mereka menikah walaupun secara siri. Ini di salah satu pondok pesantren di Jalan Kaliurang. Nah, untuk yang 1 ya ini enggak jadi menikah karena kebetulan dari pihak perempuannya ya ini berubah pikiran. Nah, terus juga saya pernah ya membantu memulangkan ya orang yang terdampar di Jogja ya, yang kebetulan punya KTP Papua ya. Ini saya bisa membantu ya memulangkan orang tersebut ya melalui jalur dinas sosial. Nah, selain itu juga saya pernah membantu ya orang yang kebetulan sakit paru-paru, ini dari Pati, Jawa Tengah, yang jadi gelandangan di Jogja ya. Ini sakit paru-paru, jadi di dalam paru-parunya ini ada cairan, jadi sering ya disedot, kalau masuk rumah sakit disedot ya cairan itu. Nah, waktu itu kumat, sesak napasnya ya, karena orang jalanan, banyak orang yang mungkin nggak peduli. Nah, di situ saya coba bantu, saya bawa ke Rumah Sakit Wiro Saban Yogyakarta. Ya, saya bawa ke situ ya. Setelah itu dirujuklah di Rumah Sakit Sarjito. Ya, karena di situ saya penanggung jawabnya ya. Sekitar berapa minggu ini dari Rumah Sakit Sarjito sudah menelpon saya ya, memberikan informasi bahwa tagihannya waktu itu udah kisarannya 15-an juta ya. Nah, di situ saya coba urus lewat jalur dinas sosial kota Yogyakarta dan alhamdulillah beres ya. Jadi pengobatan orang yang sakit tadi itu bisa gratis dari Rumah Sakit Sarjito ya, tanpa biaya 1 rupiah pun. Nah, terus saya juga pernah membantu ya anak jalanan yang kebetulan istrinya ini keguguran ini harus keluar dari Rumah Sakit Wiro Saban. Ini waktu itu dikenakan biaya kisarannya 2.700.000 atau berapa. Nah, saya coba bantu lagi lewat jalur dinas sosial dan alhamdulillah ya ini bisa keluar ya istri
kawan tersebut tanpa biaya sepeser pun. Nah, selain itu juga saya pernah membantu anak seorang gelandangan yang berasal dari Jambi, ya. Kebetulan gelandangan tapi punya anak 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang pada saat itu masih dalam usia sekolah, masih SD. Nah, ini saya bisa bantu ya, mensalurkan ya, sehingga anak tersebut bisa sekolah, ya. Nah, selain itu juga ya, saya juga pernah membantu ya orang dari Bandung ya, yang kebetulan dia aslinya itu dari Sumatera Utara ya, itu juga gelandangan ya. Saya coba bantu, saya pertemukan ya ke keluarga mereka yang kebetulan satu marga ya. Jadi ada hal-hal kecil lagi ya, saya juga walaupun mungkin enggak layak ya, saya juga menampung beberapa gelandangan ya, orang jalanan ini untuk cari rongsok atau momolong, dan itu saya ya itu coba membantu ada tempat tinggal walaupun mungkin nggak layak, daripada mereka tidur di emperan toko. Nah, di saat itu saya sendiri juga masih hidup di jalan ya, waktu itu ya masih gelandangan, hanya di situ ada tanah kosong ya, saya bisa menempati situ ya. Disitulah saya coba ya, coba berbuat sesuatu hal yang mungkin bermanfaat. Di situ saya nggak dapat bayaran ya, di situ saya juga nggak perlu pujian ya. Hanya ya di situ saya melakukan sesuatu hal yang memang apa yang bisa saya lakukan. Nah, saya ya dalam video ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Suparman ya, di kala itu ya, kisaran tahun 2008 sampai 2011 ini sebagai kepala KUA di dekat Masjid Gede Yogyakarta. Nah, juga kepada Bapak Holil. Pak Holil ini adalah kepala Panti Asuhan Karangkajen Yogyakarta, karena beliau juga waktu itu membantu saya untuk ngurusi anak-anak jalanan ya. Sekali lagi, tanpa bayaran, tanpa disorot dengan media waktu itu ya, nggak seperti yang Pak Anies lakukan. Jadi kalau Pak Anies ya ini melakukan ya, mungkin prestasinya ya mungkin di atas saya ya, saya yakin seperti itu ya, melakukan segala sesuatunya di Jakarta mungkin yang seperti anggapan kalian ya, itu karena sudah menjadi kewajibannya. Dan juga di situ juga Pak Anies juga mendapatkan gaji ya. Dan juga kalau memang ya Pak Anies ini ya memang ingin membangun negeri tanpa ya, tanpa harus dielulukan, tanpa harus dipuja-puja, harusnya bergerak dalam senyap ya. Bukan berarti ya semuanya harus diekspos, karena tujuannya supaya rakyat senang sama kita, karena ada tujuan politik ke depannya ya. Jadi sementara prestasi Pak Anies sendiri di Jakarta ini masih menjadi kontroversi, karena pembangunan JIS ya, JIS itu ya kalau kita browsing ya, ini sebenarnya awalnya dari lapangan BMW, dan itu peresmiannya peletakan batu pertamanya itu dilakukan oleh yang saat ini menjadi presiden, yaitu Bapak Joko Widodo ya, saat itu masih menjadi gubernur ya. Jadi yang melakukan peletakan batu pertamanya itu Pak Jokowi ya, dulu namanya zaman masih Fauji Bowo itu namanya Taman BMW, sehingga diubah menjadi JIS ya. Jadi prestasinya masih kontroversi. Jadi kalau ya saya yang waktu itu hanya gelandangan ya, hanya pemulung, bisa melakukan itu, seandainya saya punya kesempatan seperti Pak Anies, saya bisa pastikan bahwa saya bisa melakukan hal yang lebih besar dari Pak Anies ya. Karena apa? Kalau mungkin secara gelar ya, Pak Anies jauh di atas saya, dia doktor, saya bukan apa-apa. Tapi kalau untuk terjun di politik, saya tahun 1999 sampai 2003 ya, walaupun hanya menjadi sekretaris cabang
ya, sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional. Waktu itu ketuanya masih Pak Amin Rais dan sekretaris jenderalnya masih Bapak Faisal Basri. Jadi kalau untuk terjun ke politik, saya kira mungkin duluan saya timbang Pak Anies. Hanya nasib yang membedakan saya dengan Pak Anies. Kalau orang tua saya mungkin seperti Pak Anies, mungkin akan sama, ya. Tapi jiwa yang beda, ya. Hati nurani yang beda, karena saya tidak pernah melakukan sesuatu hal, ya, untuk tujuan ambisi saya dengan mengorbankan, ya, masyarakat, ya, dengan menggunakan topeng-topeng dan jubah-jubah agama, sehingga masyarakat yang mendukung kita merasa fanatik dan rela, ya, mati-matian mendukungnya, padahal belum tentu yang dilakukan itu benar, ya, karena benar salah, ya, yang ada di hati kita hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau hanya nampak ya di depan, penampilan segala macam kelihatan bagus, ya, ini kadang-kadang menipu. Jadi buat sahabatku yang kebetulan mungkin komentar atau nonton video ini, janganlah kita mudah, ya, tertipu dengan penampilan seseorang. Jangan juga kita mudah mengadili atau menjadi hakim buat orang lain. Sementara untuk menjadi diri kita, kita menjadi jaksa, selalu membela diri kita dan menyalahkan orang lain atau memvonis orang lain. Kita nggak tahu, ya, orang lain yang kita vonis atau kita anggap jelek itu, kita nggak tahu latar belakangnya, ya. Jadi jangan mudah merendahkan, karena kalau kita merendahkan orang lain ini sombong. Sementara kalau di dalam video saya, ya, tujuannya bukan untuk menghina, tapi saya ingin mengingatkan bahwa apa yang dilakukan, ya, ini keliru, ya, karena apapun, ya, alasannya, kalau, ya, kita coba memecah belah masyarakat, ya, ini enggak bagus, ya. Sekian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.